Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini ada perbaikan laptop Lenovo SIDPad S145 ya, dengan kerusakan keyboard. Oke, selamat menyaksikan ya proses cara bongkar pasangnya. Kalau sudah terlepas, kita lepas casing bagian bawah. Ini adalah penampakan mesin atau motherboard yang ada di dalam laptop Lenovo S145 ini ya. Awal kita lepas baterainya terlebih dahulu ya, dan baterai yang ini kita buka bautnya dulu untuk melepas baterai. Ini soket dari baterainya ya, kita lepas, kita angkat baterainya, kita amankan, lanjut. Ini adalah fleksibel dari keyboard yang akan kita ganti ya. Kita lepas dulu kabel penjepit atau soket yang menjepit kabel fleksibel ya. Ini soket buat ke touchpad atau mouse. Sebelahnya lagi soket buat ke harddisk ya. Ini buat harddisk. Semua ini karena sudah pakai SSD jadi harddisknya kosong ya. Harddisk ini bisa digunakan kalau untuk penambahan kapasitas biar penyimpanannya lebih besar, bisa dibantu dengan harddisk. Kita lepas dulu. Nah, ini adalah SSD ya. SSD. Nah, untuk laptop sekarang ya sudah pakai SSD rata-rata. Apalagi SSD tipe ini ya, PCIe NVMe. Kita bongkar bagian engsel dengan tujuan mengangkat mesin atau motherboard dari laptop ini ya. Kita buka bautnya satu persatu. Kita lepas dulu SSD-nya, kita amankan. Dan ini adalah wireless card ya, kita amankan juga, kita lepas terlebih dahulu. Ini udah double RAM ya, ada RAM tanam dan juga ada RAM tambahan. Si proses pelepasan baut satu persatu ya. Ini harus teliti dan hati-hati. Kita lepas baut untuk fan-nya.
Ikannya juga kotor sekalian kita bersihkan, lepas dulu baut-bautnya. Ini baterai CMOS ya, kita lepas dulu. Kita lepas juga untuk mengamankan agar tidak ada tegangan sama sekali di mesin ya. Khawatir ada baut yang pelet apa gimana jatuh ke dalam mesin. Ini soket fleksibel layar LED ya, lepas juga. Angkatan Muda Muhammadiyah Kokam menggelar apel siaga. Kegiatan itu digelar di Stadion Manan Solo sore hari dan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Laporan tersebut kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ini adalah kabel ke antena yang dari wireless card ya. Ini mesin bagian samping, sasis mesin. Ini panel mesin yang bagian samping yang terpisah. Ini masuk ke jalur sound, kita lepas dulu soket yang buat sound atau speaker. Lebih mudah mengangkat bagian dari mesin ini ya. Ini lari ke speaker ya, LR kanan kiri. Kita angkat kipasnya. Ini adalah soket kipas, kita lepas. Nah, kipasnya sekalian kita bersihkan. Kegiatan itu digelar di Stadion Manan Solo sore hari dengan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita simak laporan Agung Santoso. Nah, ini adalah tembaga pendingin ya. Fungsinya menyalurkan suhu panas dari prosesor ke kipas. Memang untuk laptop tipe yang seperti ini agak ribet ya. Kalau pergantian arus serba bongkar, beda dengan tipe-tipe lama yang cukup praktis dipasang dari atas. Untuk laptop seperti ini kan harus bongkar mesin, bongkar baterai, juga harus memisahkan antara frame bingkai layar dengan frame keyboard, harus terpisah juga ya. Ini adalah penampakan sasis ya, sasis penutup, sasis mesin yang fungsinya untuk penutup keyboard. Ini keyboard baru yang untuk kita pasang. Banyak terjual di toko-toko online dengan harga kisaran 100-150. Untuk yang ada backlight lampunya mungkin harganya lebih mahal. Ini posisi sasis harddisk ya tadi ya. Fungsinya buat penambahan
Untuk penambahan harddisk bisa di sini ya, karena ini udah memakai SSD NVMe, maka harddisknya tidak dipasang ya. Proses pengangkatan sasis mesinnya dulu ya. Kami temui Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar. Lumayan cukup lama proses pergantian keyboard untuk laptop tipe-tipe sekarang ini yang baik model Lenovo atau yang brand-brand lainnya. Untuk keluaran tahun sekarang ya prosesnya hampir mirip-mirip seperti ini ya. Oke, selamat menyaksikan saja, karena ini durasi panjang. Matanya misalnya mengalami luka patah, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan bahwa dicolok atau karena sebab lain satu. Tapi yang pasti bahwa ada anak yang menjadi korban. Lalu kemudian harus dipastikan siapa yang melakukan kan gitu ya. Dan ini kami dukung pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, karena jangan sampai misalnya ada orang yang tahu tapi kemudian berusaha untuk tidak tahu. Ya, mohon maaf ini ada suara radio biar nggak kesal sambil dengerin berita-berita di radio ya, biar nggak kohong kata orang sini ya. Penyelidikan terus menemukan hasil sambil perbaikan sambil ngedengerin berita-berita di radio ya. Ini sudah seperti ini proses pemisahan frame keyboard dari layar ya, untuk menjaga keamanan layar, takut tertekan atau gimana. Kita pisahkan layar dengan frame keyboard, kita amankan dulu layarnya. Artinya bahwa usaha-usaha ini harus paralel. Satu, proses pengungkapan secara hukumnya karena ada anak menjadi korban. Yang kedua, pendampingan terhadap anak juga perlu dilakukan. Dan unit PPA, Polres Gresik dan Polda Jatim sudah ada di dalamnya. Iya, baik. Jadi matanya masih bisa diselamatkan, Pak Nahar? Ya, ini yang terus dipastikan apakah benar-benar mengalami kebutaan permanen atau masih bisa diselamatkan. Sudah terpisah frame keyboard dengan layar ya, jadi kita lebih leluasa untuk membongkar sasisnya. Kalau layar tidak dipisah khawatir tertekan apa gimana, bisa pecah layarnya. Seperti biasa kita congkel bagian-bagian ini ya, pengait kecil ini. Bola matanya itu, ini narasi yang berkembang ya di awal itu. Bola matanya mengalami kerusakan karena ditusuk tusukan baso ya kalau tidak salah ya Pak Nahar ya. Ini agak lumayan rumit ya, kita lepas satu persatu dulu bagian pinggir ya, nggak mesti semua sih. Ini sebelah pinggir kita lepas pengait-pengaitnya dengan cutter seperti ini. Tapi kalau kemudian misalnya informasi itu belum mengarah ke siapa yang melakukan, ini kan jadi tantangan tersendiri untuk mencari dan membuktikan siapa yang melakukan itu. Iya. Jadi korban tidak kenal dengan pelakunya. Jadi menurut pengakuannya sekilas mengetahui wajah, tetapi hati-hati ya, jangan sampai cutternya kena tangan atau jari. Kalau tidak dicongkel pakai cutter kayak gini, ini penguncinya lumayan kuat.
Tebalnya gratisan keyboard laptop tipe lama ya. Jadi setiap perbaikan itu, pergantian keyboard itu tidak istilahnya membongkar-bongkar bagian lain yang tidak semestinya dibongkar. Ya. Jadi sampai saat ini secara detail Lalu kita angkat seperti ini ya. Asal pinggirnya udah kena, nanti dia ngikut sendiri yang bagian yang lain terangkat. kondisi terkini dari mata Inilah sasis mesin. Fungsinya ya sebagai sasis juga ya, sebagai penahan keyboard juga ya. Ya. Sudah komunikasi dengan keluarga korban? Iya, di tim UPTD PPA di Gresik tentu sudah melakukan pendampingan. Ini terbuat dari logam ya, sejenis aluminium. Iya, baik, baik. Fungsinya bisa meredam panas juga ya, panas di dalam Ya, baik laptop. fisiknya, baik matanya ataupun juga kejiwaannya tidak trauma ya, sudah bisa Membantu mendinginkan mesin. Ini udah kita lepas. Nah, inilah keyboardnya yang bakal kita ganti. Nah, kita luruskan kembali. Ini lentur ya. Baik, baik. Pak Nahar, terima kasih sudah bersama kami, Pak Nahar. Selamat sore, Pak Nahar. Pendengar demikian tadi, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini masih sambil mendengarkan berita-berita di radio ya, biar nggak kesal. Kalian nyervis, kalian tahu berita-berita terkini. Mulai terpantau padat. Sebenarnya sekarang jarang orang-orang dengar radio. Mungkin lebih banyak orang lihat-lihat video di TikTok apa gimana. Pak Bening, selamat sore Pak Bening. Padahal berita informasi terkini di radio itu juga sangat penting sekali ya. Sudah masuk ke bandara. Buat sekarang kita angkat, prosesnya kayak tadi melepas sasis ya. Angkat sebelah, udah yang lainnya ngikut. Ini keyboard bekasnya sudah, buat yang rusak sudah kita angkat, kita pisahkan. Ini frame-nya sudah kosong, kita pasang keyboard yang baru. Iya, oke. Jadi setelah itu lancar. Baik, baik. Kalau arus sebaliknya bagaimana Pak Bening? Arah sebaliknya juga lebih lancar, Mas. Lebih lancar ya. Iya. Oke, baik. Tapi lebih lancar. Iya. Awas fleksibelnya ya, harus ingat posisi tekukannya juga bisa mencontoh dari keyboard bekas yang dilepas. Nah, ini titik-titik yang harus nanti kita kait dengan kita siapkan solder yang udah dipanaskan. Ini untuk menghapuskan kembali pengunci-pengunci ini ya, kita panaskan sambil kita tekan seperti ini ya, supaya dia digigit. Maksudnya menahan keyboard biar rapet, biar enggak melendong ke bawah gitu ya. Presiden Joko Widodo saat ini tengah memberikan sambutan. Ini tidak semuanya titik-titik tertentu saja. Ikatan Muda Muhammadiyah atau Kokam di Stadion Mananso. Kita simak bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du.
yang saya hormati para Menko dan Menteri, Wakil Menteri, Ini sambil nyervis sambil dengerin pidato presiden ya. Kayaknya langka nih. Jarang orang nyervis sampai Provinsi Jawa sambil Tengah, dengerin pidato presiden di radio. yang saya hormati Ini titik-titik yang beberapa yang harus PP kita Muhammadiyah beserta kunci seluruh kembali ya. jajaran pimpinan Muhammadiyah beserta Aisyah, yang saya hormati Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Rektor UNS dan PWM Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Kokam Oke, keyboard sudah terpasang, udah Indonesia nampaknya nampak rapi. serta keluarga besar PP Muhammadiyah dan Aisyah. Kita pasang kembali ya sasis mesin. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada PP Pemuda Muhammadiyah dan Kokam Muhammadiyah atas Ini sasis kontribusi mesin aktif fungsinya dan buat menahan mulianya keyboard juga, dalam buat membantu masyarakat. dudukan motherboardnya Inilah juga. yang menurut saya membuat Muhammadiyah makin dicintai rakyat, makin dicintai oleh masyarakat. Karena budaya, Posisinya harus tepat seperti awal ya. Harus lubang-lubang titiknya harus pas dengan pengunci-pengunci awalnya. Kita gunakan solder kembali untuk dan bisa diselesaikan dengan baik sehingga merekatkan pengunci-pengunci Indonesia ini ya. termasuk satu dari sedikit negara yang mampu bertahan ekonominya dan bahkan bertumbuh di tengah beratnya tantangan yang dihadapi dunia. Momentum baik ini harus terus kita jaga bersama-sama. Apalagi kita akan menghadapi agenda besar pemilu serentak. Ini benar-benar perlu kesabaran ya, kesabaran ekstra ini. Memang Orang-orang yang emosian ini mengadakan pemilu berbahaya. 5 kali pemilu. Saya meyakini bangsa Ini kita titik-titik yang perlu kita rekatkan kembali ya, mungkin sebagai pengunci. Potensi risiko akan tetap ada. Potensi ketegangan juga akan tetap ada. Dan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan. Sambil kita cek-cek apa benar sudah rapat posisinya si sasis ini. Terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wajar. Simpan soldernya udah rapet ya, udah tampak rapat seperti semula. Yang penting dan paling utama kesatuan kita harus tetap. Untuk posisi tekukan fleksibel kita dapat mencontoh dari keyboard bekas yang udah dilepas tadi ya. Posisi nekuknya gimana, kita mencontoh dari keyboard bekasnya yang rusak. Posisi fleksibel tekukannya seperti apa. Tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi,
sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti visi lagi, sehingga mulai lagi dari SD, SMP. Lanjut kita pasang mesin atau motherboardnya ya. Pemimpin balik lagi, kita harus mulai dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3 dan seterusnya. Ini bagian mesin atau motherboard dari laptop Lenovo S145 ini ya. Kita posisikan dengan benar dengan posisi fleksibel yang harus tepat ya, jangan sampai tertekuk atau tertindih. Untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja. Kita baut dulu bagian pinggir sini ya, proses pemasangan motherboardnya ya. Hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi. Oleh sebab itu saya mengharapkan dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan. Terima Kita kasih. baut satu persatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambil melihat posisi soket atau kabel-kabel, khawatir ada yang terjepit. Sambil mendengar pidato presiden di radio ya. pada acara apel akbar pasukan Okam yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Ini berbahaya ketika kemudian ke depan orang-orang yang menjadi terpidana perkara-perkara korupsi kemudian terpilih menjadi anggota legislatif. Saya mengupload ini ya sekiranya buat teman-teman yang masih awam atau yang masih belajar atau ingin belajar. Untuk yang para senior ya mohon maaf, ini hanya berbagi aja. Berbagai isu tentang penyelenggaraan pemilu dibahas dengan seluruh setiap Rabu siang pukul 1 dalam talk show Gelar Pemilu Serentak 2024. Si proses pemasangan mesin ya. Pemilu ternama Ini adalah dudukan pendingin, lembaga pendingin buat kipas, buat yang mendinginkan prosesor. Ini bagian mesin samping ya. Masih sambil mendengarkan berita update di radio ya, biar nggak kesel. Sekarang kita pasang fan-nya ya, kipas prosesor yang fungsinya menghembuskan dan menghirup dan membuang udara panas, hawa panas dari si laptop ya. Dia menghirup dan membuang hawa panas. Kita pasang bautnya kembali. Jangan lupa ini baut-bautnya dipasang lagi ya. Beda baut ukuran antara buat mesin dan kipas tuh berbeda.
panjang dan besarnya ya. Ini soket fan-nya ya, soket tegangan buat kipasnya. Nanti dipasang, jangan sampai lupa ya soketnya. Kalau sampai lupa bisa overheat karena prosesor kepanasan. Ini buat jalur ke ini ya, speaker. Jangan lupa juga, kalau lupa ntar nggak ada suaranya. Ini pasang, jangan lupa juga nih, ini yang lebih fatal ya, kipas prosesor. Sampai lupa nanti kipasnya nggak muter, nggak berfungsi, akhirnya overheat karena prosesor kepanasan. Cukup pesta Kota Malang belum bisa memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan Kota Malang merupakan kota yang dilewati 5 sungai sehingga dengan potensi 5 sungai yang ada dapat dimanfaatkan. Untuk laptop sekarang sasis harddisk ini rata-rata kosong ya. Ini buat penambahan aja, bila ingin penambahan buat kapasitas penyimpanan bisa dipasang harddisk di soket ini ya, di sasis harddisk. Karena udah kebanyakan pakai SSD ya, untuk tipe-tipe sekarang ya SSD tipe PCIe NVMe ya. Tapi ini tetap diadain maksudnya dari setiap vendor, karena masih bisa berguna untuk penambahan penyimpanan, jadi bisa double ya, double memori, istilahnya memori penyimpanan bisa SSD ditambah harddisk, bisa kapasitasnya bisa lebih besar lagi. Ini sasisnya ya. Ya mungkin untuk bedanya untuk sistem sekarang ya, untuk sistem lebih cocoknya tipe SSD ya, karena kecepatannya jauh lebih cepat. Kecuali untuk OS tipe lama itu mungkin harddisk masih bisa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Ini soket-soket buat ke harddisk, touchpad. Nah ini soket fleksibel keyboardnya ya, jangan sampai miring, ini harus posisi pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sambil mendengarkan radio biar nggak kesal, tapi tetap konsentrasi ya, jadi nggak berita nggak ketinggalan juga ya. Sebagai salah satu pilar penjaga demokrasi di tanah air, mengedukasi dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang guna mendukung kesuksesan. Nah inilah SSD tipe PCIe NVMe ya, ini dengan kecepatan yang luar biasa ini. Bentuknya kecil tapi ngacir. Dan SSD juga ada yang tipe SATA ya, bentuknya model persis dengan harddisk, tapi tetap kecepatan masih di bawah ini ya, karena PCIe ini yang tipe NVMe ini lebih ngebut. Mungkin kalau untuk kendaraan ini sisinya lebih besar, bentuknya kecil tapi larinya kencang. Dan ini adalah wireless card ya, jangan lupa juga dipasang kembali. Jangan lupa ntar nanti nggak bisa nangkep wifi.
Nah ini RAM-nya, RAM tanam juga, udah di-upgrade juga. Di RAM-nya udah besar, ini udah nyampe 16 GB. Keyboardnya aja 8 tambah 8. Nah, ini keyboard bekasnya kita singkirkan dulu. Sekarang kita pasang baterainya kembali ya. Kita harus ingat posisi soket baterainya sampai terbalik. Kebanyakan ya untuk laptop sekarang model baterainya seperti ya, tipis seperti baterai handphone ya, tipis. Karena untuk mesin-mesin sekarang tidak begitu besar menyerap energi seperti laptop tipe lama ya. Tapi baterai ini biarpun tipis-tipis ini kapasitasnya penyimpanannya lumayan besar ya. Ini soketnya kita pasang, ini soket baterai jangan lupa. Ini berpengaruh pada sistem tanggal ya. Ini baru buat ke BIOS. Ini sudah terpasang, kita ambil lagi, kita siapkan LCD yang tadi udah dipisahkan. Ini pengamanan LCD kita pisahkan tadi ya. Nah, kita pasang lagi framenya seperti ini ya, dengan posisi engsel terbuka ke atas ya. Nah, posisi miring gini masukinnya. Kita dorong posisi engsel masih terbuka atau terangkat. Dia sudah pas. Kita pasang dulu fleksibel buat ke layar ya, buat ke layar LED-nya. Jangan sampai lupa juga. Inilah fleksibel. Nah, dia sudah pas, kita rapatkan engselnya, kita tutup, kita pastikan pas dengan lubang bautnya ya. Ini fleksibel layar ya, pastikan tidak terjepit oleh engsel. Kita baut dulu, buat engsel ukurnya lebih besar ya, sampai tertukar dengan baut yang lain yang lebih ukurnya lebih kecil. Oke, pemasangan keyboard sudah selesai. Semoga bermanfaat, bisa bantu teman-teman yang butuhkan informasi.